Fania Malani dari kelas 10 IPA 4 nomor absen 5. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai tumbuhan lumut, tumbuhan paku, dan tumbuhan tingkat tinggi. Tujuan vlog kali ini yaitu untuk mengetahui apa itu tumbuhan paku, tumbuhan lumut, dan tumbuhan tingkat tinggi. Nah, untuk manfaat dari vlog kali ini yaitu kita akan mengetahui ciri, struktur, dan jenis dari ketiga tumbuhan tersebut. Nah, untuk lumut, saya menemukan lumut jenis lumut daun yang merupakan tumbuhan kecil yang mempunyai batang semu dan tumbuhnya tegak. Ciri-ciri lumut daun yaitu akarnya belum berupa akar, masih berupa rhizoid. Fase dominannya yaitu fase gametofit. Spora terdiri dua lapisan yaitu endospora dan exospora. Habitatnya pada tempat lembab. Saprofitnya terdiri dari bagian seta, apofisis, vaginula, columella, dan calyptra. Saprofit pada umumnya lebih kecil, berumur pendek, dan hidup tergantung pada gametofitnya. Terakhir, reproduksi vegetatif dengan spora. Struktur dari lumut daun. Tumbuhan terdiri dari sumbu atau batang, daun, dan rhizoid multiseluler. Daun terbentuk dalam 3-8 baris. Daun memiliki rusuk atau simetri radial. Sumbu batang pada lumut daun biasanya menampilkan diferensiasi menjadi epidermis, korteks, dan silinder pusat. Alat kelamin pada bagian ujung batang. Sporangium terdiri dari kaki, tangkai, dan kapsul. Gigi peristoma ada 1 atau 2 deret melingkari lubang di ujung kapsul. Reproduksi pada lumut daun secara vegetatif berlangsung dengan pembebasan spora dari kapsul sebagai hasil dari pembelahan sel induk spora secara meiosis yang menghasilkan 4 spora atau tetraspora. Jika sporangium atau sporofit lumut daun telah masak, calyptra dan operkulumnya lepas dan jatuh. Jika udara di sekitarnya kering, gigi-gigi peristom akan menggulung keluar sehingga spora dapat keluar dan akan diterbangkan oleh angin. Jika spora lumut daun jatuh di tempat yang sesuai untuk mereka tumbuh, maka spora akan tumbuh menjadi protonema yang berbentuk seperti benang. Sedangkan perkembangbiakan secara generatif lumut daun berlangsung melalui pembuahan sel telur oleh sel jantan dan menghasilkan zigot. Pembuahan lumut daun terjadi karena adanya kemotaksis atau gaya tarik kimia pada medium air. Zigot lumut daun akan membelah beberapa kali sehingga terbentuk embrio yang akan tumbuh menjadi sporangium atau badan penghasil spora atau sporofit. Jadi, sporofit merupakan turunan generatif dari lumut daun. Tumbuhan lumut dibagi menjadi 3 jenis yaitu lumut daun atau Hepaticae, lumut hati atau Hepaticopsida, dan lumut tanduk atau Anthocerotae. Kali ini tumbuhan paku yang saya temukan yaitu paku sejati. Ciri-ciri dari paku sejati yaitu memiliki batang bercabang dan berkayu. Daun memiliki urat-urat bahkan yang tak ada daun. Rimbangnya tipis. Anak daun tersusun menyirip tunggal. Memiliki akar serabut dan memiliki rizom. Struktur pada tumbuhan paku sejati yaitu memiliki akar serabut. Batangnya merupakan batang rimbang yang tidak terlihat karena berada di dalam tanah. Daun berbentuk selalu melingkar dan berukuran kecil. Reproduksi pada tumbuhan paku sejati yaitu secara aseksual, yakni dengan stolan menghasilkan gema atau tunas. Gema adalah anakan pada tulang daun atau kaki daun yang mengandung spora. Reproduksi secara seksual melalui pembentukan sel kelamin jantan dan betina oleh alat kelamin atau gametogonium. Gametogonium jantan atau antheridium menghasilkan spermatozoid dan gametogium betina menghasilkan sel telur atau ovum, seperti halnya pada tumbuhan paku. Tumbuhan paku dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama paku purba, yang kedua paku kawat, ketiga paku ekor kuda, dan yang keempat paku sejati.
Selanjutnya yaitu tumbuhan tingkat tinggi. Mengapa dikatakan tumbuhan tingkat tinggi? Karena memiliki akar, batang, daun sejati, buah, dan bunga. Tumbuhan tingkat tinggi dibagi menjadi dua, yaitu tumbuhan berpembuluh dan tumbuhan tidak berpembuluh. Tumbuhan berpembuluh memiliki dua divisi, yaitu spermatopita atau berbiji dan terdiopita atau paku-pakuan. Sedangkan tumbuhan tidak berpembuluh ada satu divisi, yaitu bryopita atau lumut. Selanjutnya, spermatopita atau berbiji dibagi lagi menjadi dua, yaitu gymnospermae atau berbiji terbuka dan angiospermae yaitu berbiji tertutup. Ciri-ciri pohon jambu memiliki tinggi sekitar 5-6 meter. Bagian batangnya memiliki banyak cabang dengan permukaan kulit licin, bentuk daun bulat dan berwarna agak kusam. Bunga akan tumbuh pada ujung daun dan warnanya putih. Buahnya berbentuk agak lonjong dan dalamnya berisi sekali banyak biji. Struktur dari pohon jambu yaitu memiliki akar tunggang, pengakaran tanaman, cabang akar lebih kecil. Bentuk batang pohon jambu umumnya memiliki bentuk batang bagian bawah lebih besar, kemudian tumbuh ke atas semakin mengecil. Bagian cabang memiliki permukaan licin serta banyak dijumpai pengelupasan kulit cabang. Selanjutnya, daun pada pohon jambu berbentuk jorong dengan perbandingan panjang dan lebar kurang lebih 2:1. Ujung daun berbentuk tumpul, tetapi tepian daun yang menuju pada satu titik permukaan hingga membentuk sudut 900 derajat. Tulang daun memiliki corak menyirip, di mana setiap daun memiliki sebuah ibu tulang yang memanjang dari pangkal daun lurus menuju ujung daun. Bunga pada pohon jambu merupakan proses pembuahan serbuk sari. Struktur bunga terdiri dari 2 mahkota, dengan masing-masing mahkota terdiri dari 4-5 kelopak bunga. Tangkai sari bunga berwarna cerah menyala dan setiap bunga hanya memiliki satu putik. Bunga terletak pada ketiak daun serta memiliki tangkai bunga. Panjang tangkai bunga 2-3 cm. Nah, untuk kesimpulan materi kali ini yaitu tumbuhan lumut termasuk divisi bryopita, sedangkan tumbuhan paku masuk divisi pteridopita. Nah, untuk tumbuhan tingkat tinggi dibagi menjadi dua kelas. Yang pertama angiospermae dan yang kedua geospermae. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. See you next vlog. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.